menetapkan 2 mahasiswa menjadi tersangka dugaan kasus penyanderaan polisi saat Hari Buruh di Kota Semarang. Polda Jawa Tengah ungkap premanisme berkedok wartawan diduga peras korban hingga ratusan juta rupiah. Preman berkedok ormas di Kabupaten Brebes diringkus polisi. Selamat malam pemirsa, seputar Jawa Tengah malam Sabtu 17 Mei 2025 hadir ke hadapan Anda. Selain berita pilihan tadi, beragam informasi aktual dan menarik kami sajikan selama 30 menit ke depan. Bersama saya Harisma Melati, berikut seputar Jawa Tengah malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Polisi menetapkan 2 mahasiswa sebagai tersangka dugaan kasus penyanderaan seorang polisi yang berinisial Brigadir ER pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei lalu. Selain menahan keduanya, polisi masih memburu pelaku lainnya. Kedua mahasiswa yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka yakni MRS dan RSB. Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, ditangkap di lokasi yang berbeda di kawasan Tembalang, Semarang pada 13 Mei lalu. Penangkapan kedua mahasiswa tersebut dilakukan setelah korban yakni Brigadir ER yang merupakan korban penyanderaan membuat laporan. Kapolrestabes Semarang yakni Kombes Polisi M. Syahdudi menjelaskan bahwa penyanderaan berawal saat korban yang sedang melakukan tugas mendokumentasikan kelompok demonstran yang berbuat rusuh pada peringatan Hari Buruh di Jalan Imam Barjo diketahui oleh salah satu tersangka. Korban kemudian dibawa oleh tersangka bersama dengan kelompoknya yang diidentifikasi polisi sebagai kelompok anarko. Selain dilakukan penyanderaan, korban juga diintimidasi dan dianiaya. Kemudian disampari, didekati, ditanyakan apakah yang bersangkutan polisi atau tidak, kemudian langsung dirangkul. Dirangkul kemudian berteriak kepada kawan-kawannya bahwa yang dibawa adalah polisi, dan langsung dikerumuni oleh teman-teman pelaku. Nah kemudian pada saat proses korban dibawa oleh para pelaku, dilakukan aksi. Polisi saat ini masih memburu beberapa pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 33 KUHP tentang merampas hak kemerdekaan seseorang dan junto pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari 1 orang dengan ancaman hukuman yakni 7 tahun penjara. Hendy Nugroho, Semarang TV. Pemirsa, 4 wartawan gadungan diringkus oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah karena memeras korban hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dalam aksinya, mereka menyasar korban yang keluar dari hotel dengan tuduhan perselingkuhan dan meminta sejumlah uang. 4 orang pelaku pemerasan dan pengancaman dengan kedok wartawan ini berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Para tersangka ini bernama Herdiah Mayandini, Abraham Marturia, Kevin Sitinjak, serta Indra Hermawan yang merupakan warga Bekasi. Keempatnya berhasil diringkus di res area Boyolali usai melakukan pemerasan di wilayah Semarang bersama dengan 3 rekannya yang berhasil kabur dengan mengaku wartawan dari sejumlah media. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka berjumlah 7 orang. Mereka mencari publik figur maupun orang kaya yang keluar dari hotel. Para pelaku kemudian menemuinya dan mengancam akan mempublikasikan dengan tuduhan perselingkuhan, serta meminta uang ratusan juta rupiah jika tidak ingin diberitakan.
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ID card wartawan, lencana pers, uang tunai, dan mobil yang digunakan saat beraksi. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui komplotan ini merupakan sindikat dengan jumlah anggota sebanyak 175 orang. Mereka beraksi di wilayah Pulau Jawa sejak tahun 2020 dan setiap melakukan aksinya mereka secara kelompok minimal 10 orang. Kelompok ini beranggotakan 175 orang dan itu ada di alat bukti digital yang kami operasikan. Dan 7 orang ini adalah salah satu bagiannya. Yang 4 orang sudah kami tahan, kemudian 3 kemarin bisa meloloskan diri. 4 orang ini atas nama HMG, AMS, KS, dan IH. 175 orang ini sebagai anggota ormas. Bekerja mereka. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan pendalaman kasus serta mengejar pelaku lainnya. Atas perbuatannya, keempat tersangka yang tertangkap dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Hedi Nugroho, Semarang TV. Sementara itu pemirsa, berkedok sebagai anggota ormas, 2 preman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berhasil ditangkap polisi usai memalak para sopir yang membawa barang saat masuk ke gerbang sebuah pabrik. Inilah 2 anggota ormas di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berdiri menunggu mobil-mobil membawa bahan baku masuk ke dalam pabrik sepatu yang ada di eksit tol Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. 2 orang preman yang berdiri di pintu masuk pabrik terlihat menghentikan mobil angkutan barang untuk melakukan pemalakan. Polisi yang mendapatkan keresahan warga langsung melakukan penangkapan kedua preman tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Pelaku yang ditangkap yakni Dapuri berusia 44 tahun dan Wahyani berusia 42 tahun yang merupakan warga desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Kasat Reskrim Polres Brebes yakni AKP Resandro Handria Jati mengatakan bahwa penangkapan keduanya setelah pihaknya mendapat laporan keresahan para sopir angkutan barang yang selalu diperas saat mengantarkan barang ke dalam pabrik di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Rata-rata sopir yang diperas dimintai untuk memberikan uang sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000. Bahwa terdapat pemerasan terhadap supplier yang masuk ke sana ke sebuah pabrik itu ya, ke sebuah pabrik di daerah Tanjung ya itu ya. Ada informasi seperti itu, terus kemudian kita langsung mendatangi tempat di mana kami melihat waktu itu memang benar terjadi seperti itu, sehingga langsung kami amankan dan kita lakukan pemeriksaan, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut kami telah menetapkan 2 tersangka dan saat ini setelah ditahan. Informasinya mereka ormas dan Karang Taruna, Pak, benar? Kedua preman yang ditetapkan sebagai tersangka kini harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Brebes. Polisi sendiri akan terus gencar melakukan razia preman-preman yang melakukan pemerasan serta meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Brebes. Agus Supramono, Semarang TV. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang pastikan Kementerian PUPR Republik Indonesia akan membantu atasi banjir. Sebagai informasi lengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Unen Jawi Desa mawa cara, negara mawa tata. Saben panggonan duwe cara lan adat dhewe-dhewe. Setiap tempat mempunyai aturan dan adat sendiri-sendiri. Unen Jawi kalah cacak menang cacak. Samu barang penggawean luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane. Apapun pekerjaan, lebih baik dicoba dahulu bisa dan tidaknya. Yang minta airnya dong. Haus nih. Ya, makasih.
buang sampah sembarangan sih? Di situ kan ada tong sampah. Gak suka ya aku kamu kayak gitu. Apaan sih yang lebih banget? Ntar juga hilang sendiri. Oh gitu. Jaga lingkungan aja nggak bisa, apalagi jagain aku. Unen Jawi, becik ketitik olo ketoro. Becik lan olo bakal ketoro ing tembe mburine. Kebaikan akan tampak, kejahatan pasti akan terlihat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, persoalan banjir hingga saat ini masih menjadi PR pemerintah Kota Semarang. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PUPR Republik Indonesia dipastikan akan membantu pemerintah Kota Semarang dalam menangani persoalan banjir di Semarang Timur yang belum kunjung tuntas. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang yakni Iswar Aminuddin, di mana Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana sudah melakukan sosialisasi terkait rencana penanganan banjir di wilayah Semarang Timur. Bantuan PUPR yang akan digunakan oleh BBWS senilai lebih dari 1 triliun ini menyasar sejumlah kegiatan, diantaranya yakni peningkatan kapasitas pompa di rumah pompa Tenggang, Waro, Seringin, dan Kandang Kebo. Dengan bantuan dari PUPR dapat menjadi solusi untuk mengatasi banjir, khususnya di wilayah Semarang Timur. Tentang rencana penanganan banjir di wilayah timur Kota Semarang. Anggarannya saya kira tidak main-main karena kita mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dan akan segera dilakukan atau dilakukan eksekusi dari BBWS. Dan mudah-mudahan dengan anggaran 1, sekian triliun ini dapat segera mengatasi persoalan banjir yang ada di wilayah timur, yaitu Tenggang, Seringin, dan daerah Telogosari, Jalan Gajah, kemudian Majapahit, semuanya akan tertarik, termasuk Kandang Kebo. Mudah-mudahan, apalagi saya yakin bahwa 70% banjir di Kota Semarang akan segera kita selesaikan. Lebih lanjut, terkait penanganan banjirop, Iswar juga menambahkan, upaya jangka panjang seperti proyek Tanggul Laut atau Jalan Tol Semarang-Demak menjadi komitmen pemerintah untuk direalisasikan. Valentania, Semarang TV. Pemirsa, menjelang perayaan Grebek Besar Demak, Bupati Demak yakni Estianah melakukan ziarah ke makam para Raja Demak dan juga Sunan Kalijaga. Ziarah ini merupakan tradisi tahunan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri Kesultanan Demak Bintoro dan tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Bupati Demak bersama dengan jajaran Forkopimda serta tokoh agama dan masyarakat melaksanakan ziarah ke makam Sultan Fatah dan Raja-Raja Demak yang bertempat di Kompleks Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan ziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak pada Jumat siang. Kegiatan ini diawali dengan doa bersama, pembacaan tahlil hingga prosesi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mendoakan para leluhur. Ziarah ini menjadi simbol kesinambungan nilai-nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas yang terus dijaga oleh masyarakat Demak. Menurut Bupati Demak yakni Estianah, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara Grebek Besar, perayaan budaya dan religi tahunan yang selalu dinantikan oleh warga Demak serta peziarah dari berbagai daerah. Peninggalan dari kejamasan Sunan Kalijaga. Kita tadi minta doa restu biar Grebek Besar bisa berjalan lancar, tidak hanya itu tetapi seluruh pembangunan di Kabupaten Demak, masyarakatnya juga diberikan makmur sejahtera, diberikan kelancaran. Ini bagian dari awal kegiatan Grebek ya? Iya, rangkaian ya. Kalau kemarin kita sudah pesowanan ke Kesepuhan Kadilangu, kemudian ada pesowanan balik. Ini kita rangkaiannya setiap tahunnya kita lakukan yaitu nyuwun pangestu kepada para sesepuh di Kerajaan Demak. Kalau zaman dulu ada Raden Sultan Fatah dan penasehatnya Mbah Sunan Kalijaga. Nah ini kita
Grebek besar dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Grebek besar Demak menjadi perayaan yang mengandung nilai-nilai religius sekaligus budaya yang terus dilestarikan. Herwibawa, Semarang TV. Pemirsa, kambing kurban super jumbo di Tegal dibanderol hingga puluhan juta rupiah. Semua informasi menariknya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di seputar Jawa Tengah malam. Di acara gelar karya ini, adik-adik bisa menyaksikan banyak sekali kegiatan. Saatnya dunia anak kembali menjumpai kalian lagi nih. Aduh Jeng, sampahnya banyak banget. Lagi punya gawe ya? Iya Jeng, habis ada arisan di rumah Jeng. Oh gitu. Ayo Jeng pulang, ayo. Aduh, ibu-ibu ini gimana toh? Buang sampah kok sembarangan. Sungai sudah kotor, tambah kotor kan? Emang kamu siapa ngelarang-larang orang seenaknya? Lagian ini juga bukan punya kamu kan? Wah, ini biangnya banjir. Saya laporan PRT biar kapok. Laporin aja. Ada apa toh nih kok ribut? Nah, hari ini PRT. Mereka ini loh, buang sampah sembarangan. Tangkap aja, Pak. Enak aja main tangkap-tangkap. Emang kita apaan? Lagian cuma buang sampah gitu aja, nanti kalau kena hujan juga hilang kok. Oke, sabar. Ibu-ibu yang manis dan cantik, kalau buang sampah sembarangan, itu tempatnya di sungai, nanti nggak enak dipandang. Kalau udah numpuk, nanti banyak nggak enak. Jadi kita nggak boleh buang sembarangan di sungai. Nanti yang rugi kita sendiri. Bisa ada banjir dan lain sebagainya. Mulai sekarang buang sampah ke tempatnya. Mari kita jaga kebersihan. Tapi saya bundar hinggap di jendela. Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jawa Tengah malam bersama dengan saya Harisma Melati. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ada yang menjadi pedagang kambing kurban yang menjual kambing eks-kontes berukuran jumbo. Harganya pun mencapai puluhan juta rupiah per ekor, setara dengan harga sapi. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Tempat penjualan kambing kurban di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terbilang cukup langka karena mereka menjual kambing-kambing eks-kontes keturunan Etawa. Dibanding kambing lokal, ukuran tubuh kambing Etawa ini jauh lebih besar alias jumbo. Harganya pun setara dengan sapi, berkisar 10 juta hingga 25 juta rupiah per ekornya. Itu setiap hari sampai malam, sore terus malamnya itu hijauan kita masuk. Jadi biar stabil badannya itu dinuk-dinuk lah, istilah orang-orang Jawa Timuran itu dinuk-dinuk. Mas, kalau bobotnya rata-rata berapa Mas, dari yang kurang sampai yang Itu rata-rata bobot itu 75 ada, sampai ini bobot 140-an. bobot hidup ya? Bobot hidup 140 kilo. Kalau ini Anda dapatnya dari daerah mana? Saya ini dari yang rata-rata itu Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, gitu. Peminatnya gimana? Alhamdulillah saya ini ada beberapa yang premium itu udah mungkin 9. Meski terbilang mahal, kambing kurban Etawa eks-kontes ini cukup diminati. Pembeli umumnya tertarik dengan ukuran kambing yang besar, dengan bulunya yang lebat sehingga menarik untuk dilihat. Speknya itu untuk lomba gitu loh. Kalau memang sini ada yang sedikit besar, ada yang besar lagi sini. Ini ternyata kurang besar, ada di sini ada yang besar lagi. Jadi kami tertarik. Apalagi sini sering ikut kontes ya. Itu bisa
menambah daya beli juga. Terus juga kandang juga bersih. Kalau kita lihat kandang di sini semuanya rapi, bersih, pembuangan juga irigasinya bagus. Tempat ini banyak didatangi oleh pemburu kambing kurban. Mereka tak hanya tertarik dengan kambing yang gemuk dan sehat, namun juga nyaman dengan kondisi kandang yang bersih. Untuk menjaga kesehatan kambing, pembersihan kandang dan kotoran dilakukan setiap saat. Sedangkan untuk menjaga agar bobot kambing tidak merosot, rutin diberikan pakan yang mengandung gizi dan protein yang sangat tinggi. Agus Supramono, Semarang TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada seputar Jawa Tengah malam hari ini. Berita-berita seputar Jawa Tengah bisa Anda lihat kembali di YouTube channel Semarang TV News. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Harisma Melati mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.